Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Clown in a Cornfield yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini dibuka pada tahun 1991 di sebuah kota kecil bernama Kettle Springs, Missouri. Suasana malam itu riuh oleh sekelompok remaja yang sedang berpesta dan duduk melingkari api unggun di samping ladang jagung. Beberapa di antara mereka asik menenggak minuman, sebagian lagi bernyanyi, sementara seorang gadis berambut pirang sibuk memainkan sebuah kotak musik mainan. Sambil memainkan kotak musik itu, gadis tersebut melirik ke arah pacarnya dan memberi isyarat agar mengikutinya ke ladang jagung untuk mengajaknya bermantap-mantap. Gadis itu pun melangkah masuk ke ladang jagung yang diikuti oleh sang pria. Begitu mereka sampai di sana, gadis itu mulai melepaskan pakaiannya dan melangkah terlalu jauh ke tengah ladang yang diikuti juga oleh sang pria di belakangnya. Gadis itu melangkah begitu jauh sehingga sang pria kesulitan untuk menemukannya. Pria itu memanggil-manggil namanya, namun tak ada respon sama sekali dari sang kekasih. Sambil berjalan, ia melihat ada jejak kaki yang tidak biasa di ladang. Tiba-tiba, gadis itu muncul dari belakang dan menyemprotkan darah ke wajah kekasihnya. Belum sempat ia berkata apa-apa, ia langsung ambruk tak bernyawa. Sang pria kemudian melihat seseorang mendekat dari balik ladang jagung. Ia pun berusaha lari, namun ia terjatuh. Seorang psikopat bertopeng badut bernama Frendo muncul dan membunuhnya secara brutal. Singkat cerita, film beralih ke masa kini. Kita melihat seorang ayah dan anak perempuannya, Glenn dan Quinn, sedang berkendara menuju Kettle Spring. Glenn yang merupakan seorang dokter, ia asyik mendengarkan lagu rap tahun 80-an, yang tentunya membuat Quinn merasa kesal. Quinn pun memintanya untuk menghentikan lagu itu. Singkatnya, mereka tiba di rumah baru mereka. Begitu masuk, mereka menyadari tidak ada sinyal sama sekali. Usut punya usut, kita mendapatkan informasi bahwa ibu Quinn baru saja meninggal dunia. Dan sejak saat itu, hubungannya dengan sang ayah menjadi tidak baik. Keesokan paginya, setelah sarapan, Quinn bersiap untuk hari pertamanya di sekolah. Glenn menawarkan untuk mengantarnya, namun Quinn dengan dingin menolak dengan mengatakan kini usianya sudah 17 tahun dan tidak butuh tumpangan. Saat ia membuka pintu, ia terkejut melihat seorang anak laki-laki berdiri di sana. Anak itu meminta maaf dan memperkenalkan diri sebagai tetangganya yang bernama Russ. Glenn juga datang menghampiri dan dengan santai bertanya apakah Russ ingin berjalan kaki bersama Quinn ke sekolah, dan Russ menjawab iya. Akhirnya keduanya pun berangkat ke sekolah bersama. Sesampainya di sekolah, Quinn masuk ke sebuah kelas yang dimana guru bernama Fern sedang memberitahu siswa untuk bersiap menghadapi ujian pada hari Senin. Lalu saat ia mulai mengajar, ada sebuah kejutan yang dimana salah seorang murid telah menempelkan wajahnya pada poster binaragawan. Seluruh kelas tertawa dan Fan memutuskan untuk segera memberikan ujian sebagai hukuman. Saat guru itu membagikan lembar ujian, ia menjadi sasaran kejahilan oleh para muridnya. Alih-alih soal ujian, para murid malah menempelkan foto profil aplikasi kencannya di kertas ujian. Karena merasa frustasi, akhirnya guru itu meninggalkan kelas. Setelah kejadian itu, Quinn berhasil berteman dengan teman sekelasnya, Cole, Janet, Ronnie, Tucker, Matt, dan beberapa lainnya. Cole menunjukkan pada Quinn sebuah konten video yang mereka buat, yang dimana Tucker dan Matt berpakaian seperti Frendo. Singkat cerita, di hari yang sama, Quinn dan ayahnya pergi ke sebuah restoran. Seorang pelayan bernama Trudy mencatat pesanan mereka dan mereka pun menunggu. Sambil menunggu, seorang sheriff setempat bernama Danny tiba di sana. Danny mengenali Glenn sebagai dokter baru di kota itu.
dan ia mulai mengobrol dengan mereka. Tak lama kemudian, teman-teman sekelas Quinn juga tiba di sana. Danny dengan cepat memperingatkan Quinn untuk menjauhi anak-anak itu dan menyalahkan mereka atas kebakaran yang menghanguskan pabrik sirup. Setelah itu, Danny duduk bersama Glenn, sementara Quinn meninggalkan meja dan bergabung dengan teman-temannya, yang dimana mereka membuat rencana untuk mencuri minuman abok dari toko terdekat. Lalu saat di toko, Matt dan Tucker berpura-pura berkelahi untuk mengalihkan perhatian pemilik toko, Otis, agar yang lain bisa mengambil beberapa botol dari lemari pendingin. Saat keduanya terus berkelahi, yang lain berhasil mencuri beberapa bir dan segera berlari keluar toko. Lalu pada malam harinya, kelompok itu berpesta dengan bir hasil curian dan berbagi momen bahagia bersama. Kemudian Matt permisi untuk buang air kecil dan Quinn bertanya tentang pabrik sirup yang terbakar. Cole dengan ragu menjelaskan bahwa saat mereka sedang merekam video di dalam pabrik itu, namun setelahnya mereka malah terjebak di dalamnya. Saat mereka mencoba keluar, pabrik itu terbakar karena korsleting listrik. Dan karena kejadian ini, penduduk kota percaya merekalah yang membuat kebakaran itu. Di sisi lain, saat Matt sedang buang air kecil, seseorang tiba-tiba menusuknya. The sheriff was saying that the factory burnt down recently. Dia berlari kembali ke kelompok dalam keadaan berlumuran darah yang diikuti juga oleh psikopat bertopeng badut. Saat psikopat itu mencoba menyerang Quinn, ia panik dan mulai berlari. Namun kemudian psikopat itu melepas topengnya. Yang ternyata itu Tucker yang sedang mengerjai Quinn dan merekam video sambil mengenakan kostum Frendo. Beberapa saat kemudian, teman-teman yang lain pulang, namun Cole dan Quinn tetap berada di sana. Di sini Quinn berbagi cerita bahwa ibunya meninggal karena overdosis. Sementara Cole bercerita tentang kematian saudara perempuannya. Akhirnya, keduanya pun semakin dekat dan mulai tumbuh perasaan cinta di antara mereka. Karena sudah hampir subuh, kemudian Cole mengantar Quinn pulang. Sebelum masuk ke rumah, Quinn menciumnya. Namun, ayahnya memergoki mereka. Dan dengan marah, ia memarahi Cole, lalu menyuruhnya untuk tidak usah menemui putrinya lagi. Setelah itu, Quinn masuk ke kamarnya dan menonton video yang mereka rekam saat pesta. Saat sedang menonton, ia melihat Frendo yang asli dalam rekaman video tersebut. Karena merasa khawatir, ia mengirim screenshot video itu kepada Tucker yang dengan cepat, Tucker langsung melihatnya. Tucker kemudian menerima notifikasi video dari bel pintu rumahnya yang menunjukkan Frendo asli sedang berada di depan pintu rumahnya. Di sini, Tucker malah mengira itu salah satu temannya yang sedang mengerjainya. Ia lalu mengambil pistol mainan dan pergi untuk menghadapinya. Saat ia sedang mencari-cari di sekitar rumah, ia melihat plastik berserakan di lantai. Lalu ia membuka lemari dan menemukan kotak musik mainan di dalamnya. Tidak menaruh rasa curiga, ia menaruhnya kembali ke dalam lemari dan menutup pintu. Namun, di sini kita bisa melihat dari cermin ada Frendo di belakangnya, dan dengan brutal Frendo pun langsung menghabisinya. Kemudian, pada keesokan harinya, kita melihat Arthur Hill yang merupakan seorang wali kota dan ternyata ia adalah ayahnya Cole. Ia sedang berpidato di hadapan para warga. Cole dan Quinn juga tiba di sana dan menonton festival itu yang dimana menampilkan sebuah kendaraan yang dihias badut besar sedang menyusuri jalan. Di sana, seorang pemain sulap yang mengenakan topeng Frendo di atas unicycle memamerkan keahliannya. Namun, ia secara tidak sengaja melemparkan benda itu yang langsung membuat mobil dengan hiasan badut terbakar dan menghancurkannya. Tentunya, Arthur marah dan menuntut untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas insiden itu. Kemudian, Sheriff Danny juga tiba dan langsung menyalahkan kelompok itu
karena Dani menganggap mereka telah menyabotase festival. Dani menangkap mereka semua dan mengurung mereka di penjara. Di sana juga ada seorang pria tua dengan kasar memperingatkan mereka untuk tidak main-main dengan Frendo karena dia akan membunuh mereka semua. Sementara itu, Matt yang sedang berolahraga di garasinya, lalu ia menemukan kotak musik mainan yang sama pada awal film. Matt mengira itu mungkin ulah teman-temannya dan ia melanjutkan latihannya. Tiba-tiba, Frendo muncul di sana. Matt yang masih mengira itu temannya, akhirnya ia terkejut, lalu Frendo dengan brutal membunuhnya dengan memenggal kepalanya. Di sisi lain, Quinn dan teman-temannya dibebaskan dari penjara oleh Glenn. Malam itu, saat ayahnya tidur, Quinn diam-diam menyelinap pergi bersama Cole. Mereka tiba di sebuah rumah pertanian yang dimana pesta sedang berlangsung dan bertemu dengan teman-teman mereka yang lain. Mereka berbagi minuman dan Quinn serta Cole berdansa bersama. Setelah berdansa sebentar, Quinn membawa Cole ke sebuah gudang untuk beradu jigong, namun Cole memberhentikannya setelah beberapa saat. Quinn dengan marah ia lalu pergi dan bertemu Janet dan Ronnie di luar, yang mana Ronnie dengan bercanda ia memberitahu Quinn bahwa Cole menolak semua perempuan. Quinn mengatakan seharusnya mereka memberitahunya tentang hal ini lebih awal. Namun Janet melontarkan perkataan yang tidak pantas tentang Quinn dan mereka mulai bertengkar. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari ladang jagung. Ternyata itu teman mereka Ginger yang muncul dari ladang. Sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, ia ambruk yang dimana sebuah panah telah menancap di punggungnya. Kelompok itu awalnya mengira itu hanyalah sebuah prank yang dilakukan oleh Tucker dan Matt. Tapi ketika Frendo melemparkan kepala Matt yang memakai topeng badut, mereka menyadari bahwa Ginger maupun Matt sebenarnya sudah meninggoy. Kemudian, Frendo asli muncul dari ladang dan mulai menembakkan panah ke arah gadis-gadis itu. Para gadis berlari ke gudang tempat mereka menemukan Ras yang dengan cepat menembak Frendo dan melukainya. Saat ia akan membuka topeng si pembunuh, beberapa Frendo muncul dari ladang dengan memegang senjata. Ketika Frendo mencoba menyerang Quinn, Cole tiba dan menjatuhkannya. Mereka dengan cepat berlari dan bersembunyi di gudang. Sementara itu, ayah Quinn menyadari putrinya tidak ada di rumah dan ia bergegas mulai mencarinya. Kembali ke gudang, Janet dengan putus asa mencoba menelepon 911, namun tidak ada sinyal. Saat Frendo mencoba masuk, kelompok itu menemukan sebuah lubang di dalam gudang itu. Quinn, Cole, Janet, dan Ronnie melarikan diri melalui lubang itu, sementara Ras tetap di sana untuk meledakkan bom buatan sendiri untuk membunuh Frendo. Kembali memperlihatkan Quinn, kini ia mencoba menyalakan mobil truk milik Tillerson, tetapi ia tidak berhasil. Tiba-tiba, sekelompok Frendo muncul di sekitar truk dan menangkapnya, lalu menyeretnya keluar. Mereka kemudian membawanya ke pabrik tua sebelumnya. Ketika Quinn terbangun, ia meminta agar topeng mereka dilepas. Dan akhirnya mereka melepas topeng mereka, yang dimana mereka adalah Sheriff Dani, Guru Van, Otis si pemilik toko minuman, dan Trudy si pelayan restoran. Quinn bertanya mengapa mereka semua melakukan ini. Kemudian ayah Cole, sang wali kota, muncul dan kita mengetahui bahwa ia adalah pemimpin para Frendo yang telah bekerja sama dengan mereka. Lalu Quinn bertanya tentang Cole. Namun sang wali kota mengatakan bahwa ia sudah tidak menganggap Cole sebagai anaknya. Dia kemudian mengungkapkan alasan mereka melakukan ini. Ia mengatakan bahwa Kettle Springs dulunya adalah kota yang baik dengan orang-orang baik yang saling menghormati. Namun, generasi remaja ini tidak lagi saling menghormati. Ia percaya bahwa generasi muda tidak menghormati tradisi dan merusak masa depan kota. Sebagai wali kota, ia menggunakan kekuasaannya untuk menargetkan remaja.
terutama mereka yang menurutnya telah merusak keadaan kota tersebut. Ia kemudian memperlihatkan Cole yang tergantung di tali dalam keadaan masih hidup. Sang wali kota lebih lanjut mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menganggap Cole adalah putranya dan menyalahkannya atas kematian putrinya. Lalu, sang wali kota memerintahkan Sheriff Danny untuk menembak Quinn. Namun di saat Danny akan membunuh Quinn, tiba-tiba That was beautiful. You know. ternyata itu Glenn yang mengendarai mobilnya ke dalam pabrik, menabrak tumpukan kayu dan membunuh Trudy dan juga Otis. Glenn menyuruh Quinn untuk lari, dan Quinn melarikan diri ke sebuah ruangan yang dimana ia menemukan banyak kostum Frendo. Ketika Sheriff Danny memasuki ruangan, Quinn dengan pintarnya ia menyamar sebagai Frendo. Ketika Danny sedang berusaha mencarinya, Quinn melepas topengnya dan langsung saja ia menghabisi Danny. Don't worry, Di sisi lain, sang wali kota menggunakan mobil Glenn untuk melarikan diri, yang meninggalkan Cole yang masih tergantung. Saat itu juga, Russ muncul dan menembak tali yang mengikat Cole, dan akhirnya ia berhasil membebaskannya. Kemudian, Quinn juga tiba di sana, dan ia langsung memeluk ayahnya. Kemudian keempatnya berlari keluar dan menemukan sebuah mobil. Mereka masuk, dan saat Quinn mencoba menyalakannya, mobil itu tidak mau menyala. Di sini, Glenn mengajari Quinn cara menyalakan mobil, dan akhirnya ia berhasil. Saat mereka akan pergi meninggalkan tempat itu, mereka melihat Fern dengan membawa gergaji mesin. Di dalam mobil, Glenn menyuruh Quinn untuk menabraknya, dan akhirnya ia melakukannya, yang langsung saja membunuhnya. We gotta go the other way. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Glenn mencalonkan diri sebagai wali kota dan Quinn akan berangkat kuliah. Cole dan Russ juga datang untuk mendoakan yang terbaik baginya. Saat ia pergi, Quinn menemukan sebuah kotak musik mainan di kursi belakang. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung saja melemparkan kotak itu keluar mobil dan melanjutkan perjalanan ke kampus. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.